Halo semuanya sahabat Ina, bertemu lagi di segmen Prime Time dan hari ini akan dipandu oleh saya, Imana Tahira. Tema dan atau episode pada hari ini tuh menarik banget karena aku akan ditemenin oleh 3 perempuan yang sangat menginspirasi nih. Kira-kira ada siapa? Kita kenalan dulu. Halo, saya Revoluta. Yang kedua bersama Mbak Ana Sungkar. Halo, saya Ana Sungkar. Dan yang terakhir bersama Kak Putri. Halo, saya Putri. Mungkin sahabat ini udah sempat ke-spill sedikit ya. Kita sedang membahas apa dan bersama siapa. Di sini ada seorang perupa perempuan dan 2 kurator yang akan mengkurasi dari pameran Marwah ini. Tapi Mbak, sebelum ke Marwah kan, jadi akan ada sebuah pameran bertema Marwah. Tapi sebelumnya kan kalau menurut KBBI, Marwah itu adalah artinya itu kayak bermartabat atau sebuah harkat martabat gitu. Kenapa pameran ini dinamakan dengan Marwah? Kenapa saya sendiri mengasih tema untuk pameran di Marwah, dan karena ini pesertanya kan perempuan semua. Sebenarnya perempuan tuh kan punya marwahnya sendiri ya, seperti itu aja sih. Dan lebih ke pameran ini juga lebih ke gerakan perempuan bicara. Jadi perempuan tuh sebenarnya punya kekuatan dalam diri dia yang dia bisa keluarkan dan dia bisa berbagi ke banyak orang gitu aja. Mungkin Mbak Ana bisa menambahkan kenapa namanya Marwah? Marwah seperti KBBI itu kan sudah kita jelaskan ya, itu martabat, harga diri, prestasi. Kalau saya di sini, saya lebih condong ke prestasi dari perempuan itu sendiri. Karena prestasi itu harus dipupuk dari lahir, dari kecil, remaja sampai dewasa. Bahkan setelah kita sudah tua atau uzur pun kita terus menggali prestasi. Itulah perempuan ini adalah memenuhi separuh dari dunia. Itu dihuni oleh perempuan ya. Dan banyak sekali perempuan lebih berprestasi dari setengah laki-laki. Jadi kenapa perlu diangkat? Perlu dan penting Marwah ini diangkat ke permukaan dalam seni lukis. Dari filosofi aja sudah sangat bagus ya kenapa dinamai Marwah. Mungkin Kak Putri ada pendapat tersendiri? Kalau saya mungkin untuk melengkapi Mbak Revo dan Mbak Ana yang sudah meng-highlight bagaimana Marwah ini akan mendorong suara dan memberikan platform untuk perempuan, mungkin saya lebih ke reflektif ya. Maksudnya saya juga bertanya sendiri Marwah yang sebetulnya paling utama yang kita punya sebagai manusia in general, dan mungkin tidak hanya perempuan tapi semua orang yang memiliki pada umumnya adalah kebebasan. Dan di sini saya juga termotivasi untuk terlibat dalam pameran Marwah karena akan mendukung kebebasan berekspresi dari perempuan, kebebasan bersuara, dan kebebasan untuk berpendapat, serta kebebasan bagi kita untuk mengapresiasi seni sendiri. Kita kan sering mungkin banyak yang merasa asing dengan seni, banyak yang merasa bingung bagaimana masuk ke dunia seni, bagaimana mendekatkan diri kepada seni. Mungkin melalui Marwah ini karena pamerannya sangat reflektif, sangat cerita-cerita yang dibagikan sangat personal dan sangat dekat dengan kita juga, kita mungkin bisa relate lebih mudah untuk dapat mengapresiasi seni gitu sih. Itulah salah satu mungkin beberapa alasan kenapa akhirnya pameran seni rupa perempuan ini dinamai Marwah. Tapi mungkin ada nggak sih ide awal kenapa akhirnya muncul kayak ingin menggerakkan sebuah gerakan, sebuah kegiatan pameran khusus untuk perempuan? Itu apakah berangkat dari keresahan atau seperti apa sih mungkin Mbak Revo? Sebenarnya 78 perupa perempuan itu diambil dengan momen Agustus, hari kemerdekaan kita yang 78 tahun, gitu kan. Dan kebetulan juga ke depan itu kan bukan ke depan itu juga kita menghadapi pesta demokrasi yang besar, dan peran perempuan itu buat aku ya terutama itu besar sekali gitu. Kenapa besar sekali? Karena kayak kita lihat sebenarnya sih lebih ke keresahan di aku pribadi ya. Gimana sih kita dulu tuh aku ngerasain
aku bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan bermacam-macam ras, macam-macam kayak gitu. Tapi makin kesini kayak menjadi suatu hal yang apa ya, hal sedikit. Ya, rame, langsung rame ya. Dan sebenarnya kan peran perempuan itu sangat-sangat kuat ya untuk menetralkan suatu keadaan itu sendiri gitu. Jadi 78 perupa perempuan ini kenapa juga diambil, yaitu untuk apa ya, lebih mungkin bisa apa ya namanya, bisa bahwa perempuan itu sebenarnya bisa mengendalikan semuanya gitu, mengendalikan semuanya, sehingga ke depan saat perempuan tuh punya peranan yang sangat kuat ya, entah itu ke anaknya, ke sekelilingnya, segala macam. Tapi gimana dia bisa kuat, ya diri dia harus selesai, sehingga dia bisa berdampingan dengan orang lain, dia bisa memberi sesuatu yang aura positif untuk dia bisa keluar. Seperti yang Mbak Repo tadi juga sempat singgung, bahwasanya ini bukan sekedar pameran biasa Iya. aja, tetapi emang sebuah gerakan bersuara bagi perempuan tersendiri, mungkin yang selama ini masih belum berani untuk menyuarakan apa aja sih perannya dia gitu ya. Gimana kalau Mbak Ana sendiri? Kalau saya dalam pameran ini lebih cenderung mengajak perempuan untuk membagi pikirannya, buah pikiran, karya, keluar, bukan ke dalam sebagai diri pribadi, tapi itu tentu tidak bisa dihindari ya. Kalau mereka terus tetap saya sebagai perempuan tidak, ini sangat melekat dengan sebagai ibu, sebagai ibu bumi dan lain sebagainya, saya tidak bisa memilih gitu. Tapi saya menekankan bahwa dalam pameran ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan dalam perbedaan. Perempuan itu berbeda, nggak ada kita berempat ini pasti beda. Saya beda dengan Mbak Evo dan Mbak Ima, dan tentu saja Mbak Putri akan mempunyai perbedaan dalam menilai suatu cita-cita, suatu gambaran tentang prestasi di masa depan, itu beda. Jadi silakan aja berbeda. Kita menghargai keberbedaan dalam kebersamaan. Itulah yang marwah yang saya tekankan pada semua perupa di sini. Jadi jangan takut beda, beda itu keren gitu loh. Jadi sekali lagi marwah ini harus menjadi suatu rumpun contoh untuk perempuan lain, bahwa tidak ada istilah terlambat untuk berprestasi, untuk menunjukkan jati diri kita sebagai perempuan yang kuat. Itu saja. Melibatkan 78 perupa perempuan. Pasti kan mungkin Mbak Ana dan Kak Putri sebagai kurator mungkin ada kesulitan tersendiri nggak sih, cara proses mengkurasinya seperti apa? Dari Kak Putri dulu mungkin. Kalau kita sih, kalau saya pribadi dan kami melihatnya, sebetulnya kekuatan terbesar dari seni kan adalah membuat sesuatu yang sepertinya personal tapi bisa dirasakan semua orang dan berbicara secara universal. Nah, kami fokus pertama pasti ke personality dari setiap rupanya. Mereka membagikan dirinya, dalam narasinya mereka juga membagikan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat, dan kita berusaha bagaimana membuat itu lebih ramah dalam tanda kutip, agar orang-orang bisa merasakan dan bisa merefleksikan kembali ke dalam diri mereka saat melihat karya tersebut. Itu sih yang mungkin agak tricky, karena Mbak Ana mungkin harus mendengarkan juga curhatan-curhatan, karena setiap dalam proses kurasi itu kita tidak bisa memisahkan personal dari perupa dengan karyanya, karena karya itu bisa dilihat sebagai ekstensi dari cerita, sejarah, atau bahkan mimpi, atau bahkan hal-hal yang tidak pernah dibagikan oleh orang tersebut ke orang-orang terdekatnya, tapi dibagikan melalui karya tersebut. Makanya sebetulnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana berusaha untuk mengerti mereka dan bagaimana berusaha untuk mengerti apa yang mereka bagikan dalam karya ini, supaya orang-orang yang datang ke pamerannya nanti bisa mengerti apa yang kita bagikan di dalam karyanya, gitu sih. Jadi kan perupa ini 78, kalau kita bisa bagi dua tuh ada senior dan junior gitu. Jadi kan kita memperlakukannya sama, tapi kita melihat track record, latar belakang dari mereka yang luar biasa ya. Jadi kita bukan asal ini open call, itu dipilihnya dengan sangat teliti. Jadi kita hanya mengambil yang terbaik. Juga dengan yang senior-senior ini. Jadi dengan latar belakang mereka
dan karya-karya mereka tuh kita benar-benar kurasi yang sebelumnya dan yang akan datang gitu. Jadi memang untuk bergabung dalam marwah ini tidak gampang, karena kadang-kadang ada yang masalahnya, aduh Mbak saya nggak sanggup kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya silakan aja, karena bukan saya keras, tapi kita pengen yang terbaik untuk masyarakat. Saya udah berkali menekankan, tolong keluar ke lingkungan. Apa yang akan Anda lakukan untuk lingkungan dalam marwah ini gitu loh. Jadi seenggaknya antara narasi dengan karya harus nyambung gitu. Cobalah dibayangkan gitu loh, kita ke dunia lain, ke dunia masa depan gitu. Jadi bukan yang ke dalam tapi keluar. Tapi sejauh ini dari karya-karya yang sudah masuk, alhamdulillah lancar. Persiapan ya pasti, karena ini juga yang paling berat mungkin kalau di saya yang saya bilang juga ke teman-teman perupa lain gitu kan, kayak di sini saya memegang 2 peranan kan, sebagai pelaksana juga gitu di Adpora dengan Muba, dengan Mbak Ana juga gitu kan sebagai operator, sebagai perupa juga gitu kan. Itu juga bukan hal yang mudah sebenarnya buat saya ada di 2 tempat, di 2 itu kan gitu kan. Jadi karya saya yang sekarang pun juga benar-benar saya harus pikirkan benar-benar untuk tampil maksimal di marwah itu. Bagaimana saya bisa bilang ke teman-teman saya kasih yang terbaik, kalau saya sendiri nggak memberi yang terbaik, itu aja sih. Pasti akan saya kasih yang terbaik untuk di pameran marwah. Oke, ini menarik banget ya, dari visi, misi, dan pesan yang ingin disampaikan dari pameran marwah sendiri seperti apa. Tapi yang terlibat dari segi publikasi dan segala hal untuk membuat sebuah pameran marwah ini siapa aja sih Mbak? Ada apa aja gitu? Awalnya itu Adpora punya gagasan. Adpora itu terdiri dari 2 orang sebenarnya. Adpora itu saya, Revoluta, dan satu lagi Mas Eko Bandi, malah laki-laki gitu kan. Makanya saya bilang nggak ada laki-laki. Kalau di saya pribadi saya nggak pernah ngalamin hal seperti itu. Terus kebetulan kenapa saya memilih Amuba, karena Amuba itu kan pertama kali saya ketemu Amuba menarik buat saya, karena namanya aja dia Amuba, yang waktu saya tanya apa sih artinya Amuba, anak-anak muda bahagia gitu. Terus ya. Nah jadi saya pikir oh menarik ya gitu kan. Ini mungkin pertama kalinya juga saya kerjasama sama anak-anak muda, karena biasanya kita kerjasama sama seusia semua yang udah. Jadi memasuki kenapa saya tertarik sama Amuba anak-anak muda ini, ya itu kan saya harus regenerasi ke mereka kan gitu kan, harus juga berbagi juga untuk mereka next nanti meneruskan apa yang sudah mungkin selama ini mungkin kayak saya jalanin. Jadi Amuba punya kelanjutan habis ini untuk di seni rupa ya Putri, lebih bagus lagi. Dan sebenarnya banyak anak-anak muda yang mungkin seperti Amuba bagus-bagus, yang mungkin di seni rupa itu sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan suatu acara, karena omong kosong suatu acara itu bisa bagus dan besar itu kalau tidak ada tim yang mendukung dan solid. Dan itu juga kenapa sebenarnya kayak kita sendiri sudah menjalankan marwah yang keluar, gimana saya kerja sama Adpora, 2 orang, Amuba malah 10 ya Putri ya, Mbak Ana sebagai kurator, itu juga udah kita dapat nih chemistry-nya sampai detik, alhamdulillah gitu loh. Jadi alhamdulillah dengan kita sendiri istilahnya bisa bekerja sama dengan baik, karena tidak mudah untuk kita menyatukan 78 perempuan, tahu sendiri kan namanya perempuan. Nama perempuannya katanya perasaan lah. Aduh, keren sih. Ya gitu, yang ada biasanya kalau kita bikin grup tuh ya terjadilah konflik dan segala macam. Tapi di 2 acara yang kebetulan ini, termasuk kemarin Harkat saya Mbak Ana, alhamdulillah ya Mbak ya, kita semuanya bisa tidak terjadi konflik ya di perempuan ini. Karena tahu sendiri kan, urusan dengan perempuan. Iya kan gitu kan, kadang-kadang ya kalau sama perempuan tuh malah susah banget gitu. Oke, menarik. Nah, dari Amuba sendiri mungkin Kak Putri, gimana nih pas awal diajak kerjasama, kan mungkin dari gap usia yang seperti tadi Mbak Repo katakan kan, kayak membutuhkan regenerasi mungkin untuk kedepannya. Dari Amuba sendiri gimana?
Mungkin namanya gemes banget ya, anak muda bahagia. Oke. Jadi Amuba atau anak muda bahagia itu sebetulnya adalah rumah kreatif yang kita usahakan. Prinsipalnya adalah inklusif dan juga kita usahakan mengedepankan ekspresi. Nah, salah satu media yang kita lihat bisa inklusif dan mengedepankan ekspresi personal, salah satunya adalah dunia seni rupa. Makanya kita berusaha untuk masuk ke dalam dunia seni rupa, untuk belajar, untuk hadir di dalam perhelatan dunia seni rupa, dan kita dapat beberapa kesempatan untuk terlibat dalam pameran bersama dengan Artpora tentunya, atau sebelumnya event yang kita buat, kita bikin seni rupa inklusif bernama Artem. Kita berusaha membuat agar dunia seni rupa ini understandable untuk mereka yang sebetulnya tidak dekat dengan dunia seni rupa. Karena Amuba sendiri, kita berasal dari background yang macam-macam. Walaupun kita satu lingkungan pertemanan, tapi kita berasal dari pendidikan yang berbeda, kita pun masih banyak belajar untuk mengerti dunia seni rupa dan bagaimana kita bisa merepresentasikan karya dengan pameran yang proper, tapi tetap ramah dan inklusif. Itu tadi sedikit bocoran nih dari para orang di balik layar dari pameran Marwah ini sendiri. Karena Marwah ini memang melibatkan 78 perempuan, mungkin kita akan sedikit membahas soal keperempuanan di Indonesia, peran perempuan di Indonesia. Menurut Mbak Revo dulu deh, seperti apa sih Mbak peranan, atau sepenting apa sih peranan perempuan bagi Indonesia, apalagi ini kan untuk menjelang pesta demokrasi? Sangat penting. Perempuan tuh punya peranan yang sangat penting untuk merubah dunia ini sendiri. Mantap. Ya, karena perempuan tuh sebenarnya punya power yang luar biasa ya, yang mungkin laki-laki sendiri tidak punya, di mana dia bisa mengendalikan semuanya sebenarnya dengan kekuatan dalam diri dia sendiri. Karena banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap perempuan itu punya kekuatan dari di dalam diri dia sendiri. Gimana dia bisa mengeluarkan kekuatan itu menjadi hal yang luar biasa dan positif dan berguna untuk banyak orang. Jadi kalau menurut aku tuh perempuan tuh di Indonesia tuh udah hebat-hebat, banyak yang jadi menteri, presiden juga kita pernah punya. Amerika aja nggak pernah punya presiden perempuan. Indonesia punya loh. Jadi Indonesia tuh banyak potensi untuk menjadi kepala negara lagi. Jadi jangan kita sedih ya. Sekarang nggak ada kan kandidat dari perempuan gitu. Jadi mungkin di pemilu berikutnya ada, karena perempuan itu yang saya sudah sebutkan sebelumnya adalah mempunyai peranan penting dari rumah tangga, dari segala bidang lah. Kita nggak bisa menjabarkan satu-satu berapa perempuan itu dibutuhkan oleh negara, oleh dunia. Saya ingin perempuan Indonesia terus belajar, bekerja keras untuk majunya Indonesia, dan pasti bisa. Pasti bisa. Mungkin nih dari Kak Putri ada pandangan lain nggak? Sebetulnya kalau bicara tentang peran perempuan di Indonesia, mungkin saya pribadi fokusnya adalah bagaimana kita nggak takut buat breaking through the glass ceiling ya. Maksudnya sekarang tuh kita nggak bisa pungkiri memang sudah banyak prinsip-prinsip inklusivitas, prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip-prinsip kita, kalau kata tren anak zaman sekarang adalah gender equality, ya kan? Ya, atau prinsip-prinsip kebebasan berpendapat yang kita usahakan untuk tetap berjalan di masyarakat. Tapi seberapa jauh sih aksesnya yang merangsek di Indonesia ini? Indonesia itu luas banget loh. Indonesia adalah salah satu negara paling luas, salah satu negara dengan penduduk paling banyak, salah satu negara dengan archipelago yang paling beragam.
sejauh apa sih perempuan-perempuan yang bukan cuma di Jakarta, yang bukan cuma di kota-kota besar, bukan cuma mereka yang punya akses pendidikan yang tinggi, bukan perempuan yang dengan lingkungan yang mendapatkan kebebasan atau dukungan, bukan perempuan yang tumbuh dalam lingkungan yang secure, sebesar apa sih kita bisa mendengar suara mereka dan sebesar apa kita bisa menjangkau mereka. Makanya dalam Amuba sendiri, dalam bekerja sama ataupun khususnya dalam pameran Marwah ini, kita berusaha untuk mengedepankan inklusivitas. Makanya 78 perupa ini tidak cuma berasal dari kota-kota besar, tidak cuma mereka yang punya pendidikan tinggi, walaupun kita memilih karya yang terbaik, kita memilih mereka yang memiliki sepak terjang terbaik, tapi kita tidak mendinai bahwa kita merangkul semuanya. Kita berusaha merangkul berbagai suku, kita berusaha merangkul mereka yang punya berbagai prinsip, mereka yang punya berbagai ideologi, karena basicnya kami percaya keberagaman itu adalah kekuatan perempuan yang tadi sudah disampaikan juga, dan kita mau meng-highlight itu, dan kita berharap semua pengunjung dalam pameran ini ataupun mereka yang bersentuhan dengan kita, baik rekanan ataupun partner ataupun sponsor, akan mendapat pesan yang sama, dan kita akan berbicara inklusivitas yang sama dengan spirit yang sama, bahwa Indonesia yang kita tinggali ini adalah Indonesia yang tidak berpusat dalam satu suku, dalam satu pulau, dalam satu kota, ataupun dalam satu kebiasaan. Kayak gitu sih. Aku terharu dan sangat menantikan sekali nih Mbak pameran Marwah ini, karena menurut penjelasan dari ketiga narasumber ini berarti emang Marwah ini menjadi ruang atau wadah untuk bagaimana perempuan itu menyampaikan apapun yang dia rasakan gitu ya. Menjadi hal yang positif dan untuk disampaikan ke khalayak umum gitu kan, entah itu laki-laki atau perempuan, kepada pengunjungnya nanti ya. Sederhananya sih ruang yang aman buat siapapun untuk merasa bisa menerima pendapat ataupun berpendapat, khususnya perempuan. Tapi boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi kita kan dari tadi membicarakan perempuan sukses, perempuan hebat. Jadi misi saya sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang tidak seberuntung kita. Mereka tidak berpendidikan, makan juga susah, mereka diperlakukan tidak adil dalam hukum, dalam kehidupan berkeluarga. Jadi saya prihatin. Jadi untuk itu saya mendorong dengan Marwah kita dapat membangkitkan perempuan-perempuan yang kurang beruntung. Kadang-kadang kan keberuntungan itu ada di tempat yang tepat ya. Kadang-kadang nasib juga nggak tepat seperti itu. Jadi saya pikir jadi kita nih semuanya kaum perempuan harus memperhatikan kaum kita yang kurang beruntung itu. Menurut Mbak Revo dulu deh, sebagai seorang perupa dan perempuan gitu ya, yang kan emang beberapa waktu ini juga Mbak Revo emang sangat menggaungkan sekali kan soal isu perempuan, apalagi sebagai perupa perempuan. Tapi Mbak, menurut Mbak Revo gimana sih eksistensi perupa perempuan di Indonesia? Cukup bagus ya, apalagi belakangan sangat maju pesat ya, di mana-mana apalagi belakangan gaungnya perempuan lebih terutama tahun ini ya Mbak Naya, hampir semuanya kalau kita lihat medsos itu perempuan bermunculan ya gitu kan, eksis ya untuk berpameran kan. Ya itu kembali lagi kan semuanya bagaimana mereka udah mulai berani menyatakan diri kan ya gitu di jalannya semuanya. Jadi cukup bagus sih perkembangannya perupa perempuan. Sahabat ini kita masih membicarakan soal pameran 78 perupa perempuan bertema Marwah yang akan digelar Agustus nanti gitu ya. Kalau boleh dikasih tahu bocorannya mungkin Mbak, selain pameran lukisan dari 78 perupa, itu ada acara apa lagi sih di Marwah ini, Mbak Revo? Selain itu ada diskusi yang kita lagi susun juga random acaranya, ada apa lagi? Ada talk show. Perempuan juga temanya segala macam. Rahasia. Oh rahasia, oke. Asik. Rahasia siap. Terus apa talk show, pameran? Sebetulnya ini kan kita bertepatan dengan waktu pelaksanaannya 14 sampai 20 Agustus 2022. Bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Nah, selain pameran Marwah yang tentunya jadi core dari eventnya, pameran ini kan ada installation juga, ada lukisan, ada juga mixed media art. Jadi nggak cuma pameran yang biasa mungkin teman-teman lihat. Ini akan jadi experience zone. Kita sih build pameran Marwah ini jadi experience zone di mana selain melihat, mereka juga menjadi bagian dari artnya, sekaligus mendengar langsung, sekaligus mereka juga nanti akan diberikan kesempatan untuk mungkin berbicara, atau kita ada event khusus di tanggal 17 Agustus. Makanya stay tune nih di channelnya Inya News dan juga tentunya sosial media dari Amoeba Kreatif dan juga Artpora. Nanti kita akan announce secara berkala. Harapannya sih memenuhi ekspektasi dari apa yang kita sampaikan tadi ya. Amin. Tapi itu kan tadi banyak aktivitas lainnya ya. Itu semua yang terlibat apakah perempuan semua Mbak yang mengikuti aktivitas kayak talk show terus tadi apa? Banyak lah ya selain itu. Perempuan semua atau gimana? Yang terlibat? Yang terlibat Iya, kita yang akan kita munculkan di acara-acara itu semuanya kita usahakan sih memang perempuan semua ya Putri ya. Message-nya tetap message perempuan, tapi kita percaya bahwa terlepas dari perempuan lahir sebagai perempuan dari gender, tapi juga ada laki-laki yang memang peduli dan menyuarakan tentang perempuan. Tentunya kita akan berikan platform juga sesuai dengan message yang mau kita sampaikan di hari itu. Kalau ngomongin soal harapan terselenggaranya pameran Marwah ini, kira-kira yakin nggak sih Mbak Ana, seberapa yakin kalau event ini tuh bisa mencetak sejarah dan memiliki apa ya, dan membuat eksistensi si perupa perempuan itu jadi semakin dilihat oleh mata dunia khususnya? Maka itu saya kan udah bilang sama perupa-perupanya ini penting loh, kalau kalian nggak sungguh-sungguh, sayang sekali kesempatan ini mungkin 100 tahun lagi nggak ada. 78 perempuan bersama gitu, karena dalam pameran ini kita tuh mengusung banyak genre, dari realisme, kontemporer, abstrak, semuanya ada. Terus pelukisnya juga dari pelukis tradisional, maksudnya temanya nih, walaupun masih rahasia, ini cuma saya bocorin aja ya. Asik. Karena ini dari 78 ini ada tema yang tradisional, saya ulangin kembali, ada sama yang modern, tema-tema itu tuh bener-bener apa ya, nggak pernah ada selengkap ini gitu. Dalam suatu pameran ada yang keramik juga ada, jadi macam-macam gitu, bukan hanya lukisan aja, ada instalasi yang besar gitu. Jadi kita bener-bener kalau lebih bebas kalau memangnya nanti pengunjung nggak datang, ini rugi gitu loh. Jadi ada unsur pengetahuannya di sini banyak, dan ini saya ulangi lagi, penting dan perlu untuk senimannya dan untuk masyarakat. Sebenarnya penting dan perlu. Nah, ngomongin soal penting dan perlu, aku mau minta satu alasan dari Mbak Revo, Mbak Ana, dan Kak Putri. Satu alasan kenapa sahabat Ina dan mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya harus datang ke pameran Marwah. Dari Mbak Revo mungkin. Harus, karena ini pameran yang sangat berbeda dari pameran-pameran yang sudah ada. Kita rancang sedemikian rupa 1 tahun, sampai untuk pendisplayannya pun kita rancang dengan sangat berbeda. Jadi kalau mau tahu ya datang ya, wajib berarti. Salah satu alasannya. Dari Mbak Ana seperti apa? Saya tidak akan mengulang ya apa dikatakan sama Mbak Revo, karena memang ini range usianya juga dari yang muda sampai yang senior banget. Jadi kalau nggak datang rugi, nggak melihat rugi. Mungkin kalau lihat sekali nggak puas. Jadi mungkin saya sarankan para pemirsa untuk datang berkali-kali ke pameran ini dan mendalami setiap karya gitu. Jadi karya ini tuh penting gitu. Kan saya bilang penting, perlu, dan harus segera dilaksanakan dan harus segera dilihat oleh masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat dunia kenapa enggak, untuk melihat bagaimana seniman Indonesia dan IO di Indonesia ini nih hebat gitu, bisa mengadakan penghelatan ini. Jadi tolong sampaikan ya Mbak ke masyarakat ya, semua harus hadir. Kami tunggu bulan Agustus 14 sampai 20. Kak Putri nih, apa alasan kita harus datang ke pameran Marwah? I think it's fun. We had fun creating it, dan kita yakin it will be fun to those who came. Kita yakin it's a fun place
untuk berekspresi, menikmati ekspresi, is a fun place untuk you spend time with your beloved ones, keluarga, friends, untuk datang ke ruangan yang baru. It's a fun place untuk mendapatkan motivasi, but it's also a fun place untuk simply mencari mengisi waktu luang, dan it's a fun place untuk berada di sekitar orang-orang yang mencintai seni sebesar kita juga mencintai seni. Oke sahabat Inat, kita ingatkan kembali ya bahwasannya pada bulan Agustus tanggal 14 sampai 20 Agustus 2023 akan ada sebuah pameran yang recommend banget, yaitu pameran dari 78 perupa perempuan berjudul Marwah di Pos Blok. Jadi pastikan teman-teman dan sahabat Inat semuanya mengajak keluarga, pacar, pasangan, siapapun itu ya untuk datang ke pamerannya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Tunggu hari hanya, tunggu bocoran-bocoran lainnya ya. Mau info mungkin ke siapa Kak untuk informasi lebih detailnya? Untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram Ina News, juga bisa di Instagram kreatif.amba dan Instagramnya Artpora. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Tentunya harus ya, oke. Mungkin saya Ima Tahira dari Ina News dan Mbak Revo, Mbak Ana dan Kak Putri pamit undur diri. Terima kasih dan pokoknya jangan lupa datang ke Marwah. Oke. Bye. Bye.